Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Apakah hari ini berangkat semua, hadir semua, atau ada yang isi? Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, untuk subtopiknya yaitu unsur lingkaran. Nah, mungkin anak-anak pada saat SD sudah mendapatkan materi lingkaran. Namun, pada hari ini kita akan belajar khusus untuk unsur lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran itu meliputi dari jari-jari, diameter, titik pusat, tali busur, busur, apotema, juring, dan lembereng, serta sudut pusat. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Oke, baik. Nah, uh, anak-anak coba sebutkan uh, benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Apa saja sih? Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada jam dinding, kemudian ada uang koin, ada roda, ada DVD, dan juga ada cincin dan kancing baju. Nah, ini adalah beberapa contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hubungan sudut pusat panjang busur dan luas juring lingkaran serta mencari luas lembereng? Ada yang tahu? Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke materi mengenai unsur dari lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran nih. Ini merupakan bentuk lingkaran. Nah, kira-kira unsur-unsur lingkaran di dalam lingkaran tersebut itu apa saja sih? Jika kita lihat, ini adalah bentuk lingkaran saja seperti ini. Tetapi di dalam lingkaran itu terdapat unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur lingkarannya itu ada apa saja? Nah, ini dia. Nah, jadi unsur lingkaran itu ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, apotema, juring, dan tembereng. Nah, uh, mana yang disebut titik pusat atau tali busur, busur apotema? Nah, kita akan belajar itu pada hari ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Nah, yang pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat sendiri itu pengertiannya yaitu titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Ya, biasanya kalau titik pusat lingkaran itu biasa disimbolkan dengan O ataupun P gitu. Nah, ini adalah ada beberapa gambar lingkaran. Nah, itu ada gambar satu, gambar dua, dan gambar tiga. Nah, setiap gambar ini terdapat titik-titik, yaitu di gambar satu titik O, gambar dua titik A, dan gambar tiga itu titik P. Nah, dari ketiga gambar ini, mana saja yang uh, titik pusat lingkarannya? Gambar satu, gambar dua, atau gambar tiga? Mana yang disebut dengan titik pusat lingkaran? Oke.
Nah, jadi yang disebut titik pusat lingkaran yaitu titik O pada gambar 1 dan juga titik P pada gambar 3. Nah, kenapa titik A ini pada gambar 2 tidak disebut dengan titik pusat lingkaran? Oke, karena titik A ini titiknya tidak berada tepat di tengah lingkaran. Nah, jika titik A nanti berada di tengah lingkaran, misal di sini, ini di sini ada titik A, nah maka itu bisa dikatakan titik pusat lingkaran. Tetapi jika titik A-nya itu tidak tepat di tengah lingkaran, maka tidak disebut dengan titik pusat. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada jari-jari. Dan pengertian dari jari-jari yaitu jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, juga ada diameter atau biasa disimbolkan dengan D. Nah, diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini ada contoh. Nah, lingkaran. Nah, kira-kira mana yang bisa dikatakan jari-jari dan mana yang bisa dikatakan diameter? Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, jari-jari itu adalah jarak antara pusat titik lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, ini adalah titik pusatnya itu adalah titik O. Nah, untuk titik yang ada pada lingkaran itu ada titik A dan titik B. Nah, maka yang bisa yang kita sebut dengan jari-jari itu ini dari titik O sampai dengan titik B. Nah, ini yang dikatakan jari-jari ataupun dari titik A ke titik O. Ini merupakan dari jari-jari lingkaran. Nah, kemudian diameter nih, kalau kita lihat dari diameter, pengertiannya diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini ada dua titik nih, titik A dan titik B. Maka yang dikatakan dengan diameter yaitu ini. Nah, garis yang menghubungkan dua titik ini melewati titik pusat. Oh, nah ini. Nah, jika nanti misal ini di sini ada titik A dan di sini titik B, titik C misal. Di sini ada titik C. Nah, ini menghubungkan. Nah, ini tidak bisa dikatakan diameter karena tidak melewati titik pusat. Begitu. Nah, jari-jarinya itu AO dan AB atau dan diameternya itu AB gitu. Oke, lanjut. Nah, yaitu unsur lingkaran selanjutnya itu ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu pengertiannya garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Nah, kemudian ada juring lingkaran. Nah, juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, kita lihat nih ada lingkaran. Nah, yang dikatakan dari busur lingkaran ini yang bergaris merah. Nah, ini merupakan dari busur lingkaran karena berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Ini adalah dikatakan ini busur lingkaran. Nah, kemudian untuk juring lingkaran yaitu ini adalah daerah yang ini berwarna coklat muda ini adalah juring lingkaran karena dibatasi dengan dua jari-jari yaitu jari-jari OB dan juga jari-jari OA. Nah, ini merupakan dari juring lingkaran gitu. Selanjutnya unsur lingkaran selanjutnya itu ada tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, juga ada tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, yang terakhir yaitu ada apotema. Apotema ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, syaratnya itu harus tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini contoh lingkaran. Nah, ini contohnya. Oke, tali busur. Nah, tali busur ini garis yang berwarna hijau. Ini adalah tali busur. Nah, apa bedanya dengan diameter? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau diameter itu
menghubungkan dua titik, tetapi harus melewati titik pusat. Nah, itu diameter. Nah, jika tali busur itu menghubungkan dua titik dan tidak harus melewati titik pusat, begitu. Nah, kemudian tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tali busurnya itu ini, nah kemudian dan tali busurnya adalah ini. Nah, maka daerah yang ini bisa dikatakan tembereng. Gitu. Nah, untuk apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, titik pusat ini dan tali busurnya ini, tapi harus tegak lurus. Gitu. Ini yang dinamakan apotema. Nah, jika menghubungkan dari titik O ke tali busur seperti ini, nah ini tidak bisa dikatakan apotema karena tidak tegak lurus dengan tali busurnya. Begitu. Nah, apakah anak-anak udah paham atau ada pertanyaan? Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan bisa kita lanjut. Nah, mungkin pertemuan ini kita membahas mengenai unsur lingkaran. Nah, untuk sudut pusat itu nanti anak-anak silakan mempelajari melalui lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan nanti gitu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu unsur lingkaran itu terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Nah, pada pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak udah paham nih mana yang dikatakan jari-jari, diameter, titik pusat, tali busur, apotema, juring, dan tembereng pada lingkaran. Nah, kalau tadi yang kita lihat lingkaran pada awal itu hanya seperti lingkaran. Nah, kalau kita yang di akhir ini sudah terdapat seperti ini. Jadi ini ada maknanya. Kalau yang ini adalah busur, kemudian ini adalah jari lingkaran, ini titik pusat, dan ini kesini adalah jari-jari. Nah, kemudian dari sini ke sini adalah diameter, ini adalah apotema, ini adalah tali busur, dan ini adalah daerah tembereng, gitu ya. Jadi lingkaran itu memiliki unsur lingkarannya sendiri, begitu. Nah, seperti yang Bapak bilang, kalau hari ini juga ada penugasan untuk anak-anak. Jadi informasi penugasannya adalah seperti ini. Jadi nanti setiap siswa itu wajib mengerjakan LKPD secara individu, tidak berkelompok begitu. Tetapi jika mau berdiskusi bisa. Nah, LKPD dapat diakses melalui barcode di samping. Nah, silakan anak-anak nanti screenshot terlebih dahulu ataupun bisa langsung di-scan untuk mendapatkan LKPD-nya. Gitu. Nah, untuk LKPD yang sudah dikerjakan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya untuk bisa Bapak nilai, begitu ya. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, mungkin jika belum, nah ini adalah referensi yang Bapak gunakan untuk menyusun materi unsur lingkaran pada hari ini. Gitu. Jika nanti anak-anak kurang paham, bisa mengaksesnya melalui referensi yang ini, ataupun bisa mencari referensi lainnya. Begitu. Nah, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih atas perhatian anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.